Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemerintahan baru berjalan 6 bulan namun dihantam luar dalam. Ada PHK massal yang sering kita dengar di berbagai media, unjuk rasa hingga tekanan ekonomi global. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat 32% khusus untuk Indonesia membuat rupiah sempat ambruk Rp17.000. Pertanyaannya, kini Indonesia harus apa? Dan akankah kita baik-baik ke depan? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara Mardiansyah Semar, Bung Semar, Ketua Rampai Nusantara. Bung Semar, apa kabar? Baik. Mohon maaf lahir batin. Kemudian ada Bung Ferdinand Hutahayan, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Bung? Lama tidak ketemu baik. Di TV. Ya, biasa mencari ilmu. Oke. Kemudian ada Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Prabowo Mania 08 dan juga politisi Partai Perindo. Oke. Selamat malam. Kemudian juga Refli Harun, pakar hukum tata negara. Oke. Bung Refli, apa kabar? Wah, sekarang menggunakan topi agak lain nih. Kurang sehat. Oke. Tapi karena Aiman undang, saya datang. Wah, luar biasa. Terima kasih dan saya doakan semua, didoakan seluruh rakyat Indonesia lekas pulih. Amin, amin, amin. Soalnya Pak Prabowo sudah nanya saya nanti, katanya mau undang saya katanya. Wah, oke, luar biasa. Nanti cerita soal itu. Oke. Kemudian silakan Bu. Oke. Kemudian ada pengamat politik ya, Bung Ray Rangkuti. Selamat malam Bung Ray. Ya, silakan Bung Ray. Yep. Dan ini yang baru saja viral di berbagai media online, portal, adalah Pak Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik. Pak Amir, apa kabar? Ini kalau dibilang pengamat intelijen cocok ya Pak, nggak kelihatan soalnya. Silakan Pak Amir. Siap. Nanti kita akan bicara soal apa yang Anda sampaikan ya di berbagai online media online, portal. Namun saya ingin langsung ke Bung Ferdinand Hutahayan. Bung Ferdinand, di mata Anda seorang politisi PDI Perjuangan, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mas Aiman, terima kasih. Kemarin, bentar, sebelum saya tanya itu, kemarin ada pertemuan petinggi Gerindra ke Teguh Umar tampaknya ya. Apakah Pak Prabowo ikut? Mohon maaf, kita tidak bisa menyampaikan apapun terkait. Tapi ada mobil Mawang Putih soalnya sekali tuh. Ada pertemuan, tetapi tentang apa dan siapa kita dilarang untuk menyampaikan saat. Oh, dilarang, oke. Nanti kan akan ada waktunya. Bebas. Nanti akan ada waktunya disampaikan secara resmi. Oke, tapi intinya baik. Bahwa betul ada petinggi, betul ada pertemuan. Betul ada pertemuan. Oke, dan sikap PDI Perjuangan tetap kritis. Tidak berubah? PDI Perjuangan sikapnya sampai saat ini akan selalu bersama dengan rakyat. Oke, kan semua partai juga begitu pasti. Ya. Oke. Sekarang saya tanyakan kepada Bung Ferdinand Hutahayan, apa yang ada di benak Anda? Ya, pertama kondisi saat ini. Ya, pertama kita melihat bahwa saat ini kekeliruan paling mendasar bagi bangsa kita adalah kita tidak memiliki pemimpin saat ini, tetapi memiliki penguasa, memiliki bos. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu adalah mengarahkan, menunjukkan jalan, membawa yang dipimpinnya kepada jalan yang memang dibuka oleh pemimpinnya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita hanya memiliki seorang penguasa, seorang bos yang merasa bahwa semua yang dipikirkannya, semua yang diucapkannya itu adalah sebuah kebenaran dan yang lain harus ikut. Maka ketika dari awal-awal pemerintahan pasar merespon kabinet dari pemerintahan Pak Prabowo ini dengan sentimen negatif, Pak Prabowo kan malah menanggapinya dengan, ya menurut saya dengan kata yang tidak patut. Ya, saya tidak ingin mengucapkannya tapi semua sudah mendengar. Nah, persoalan kemudian semakin timbul karena apa? Pejabat-pejabat di kabinet pemerintahan Pak Prabowo ini banyak yang sedang belajar menjadi pejabat.
tidak menguasai bidangnya, malah hanya cenderung berbicara dan membuat kisruh situasi di negara kita. Banyak masalah, persoalan di ketenaga kerjaan. Kita melihat menaker dan wamenaker hanya menjawab dengan bahasa-bahasa yang sepertinya tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya terlalu menunjukkan bahwa seolah-olah dia sedang berpihak kepada rakyat. Kalau yang cara seperti itu layaknya ya sudah jadi aktivis jalanan, jangan jadi pejabat. Karena ini mengurus negara. Dan di pejabat-pejabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Maka kekisruhan terlalu banyak terjadi di negara kita pada masa 3 bulan 100 hari. Dan terus berlanjut sekarang kita diterpa oleh banyak situasi. Makanya Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran sampai saat ini yang memukul banyak sektor. Tapi ini harus kita dukung karena memang negara kita perlu berhemat mengingat ada jatuh tempo utang kita yang sangat besar di periode. Sampai sini dulu, sebelum Anda ke sana. Ya. Ada setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand, Bung Semar atau mungkin Bung Andi Azwan? Ada yang mau mengomentari? Oke, Bung Semar silakan. Ya, kalau menurut saya Bung Aiman, setiap masa itu kan dan setiap pemimpin pasti ada persoalan tersendiri. Setiap tantangan zaman dihadapi oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, bahkan oleh Pak Habibie yang hanya hitungan bulan atau tahun saja juga menghadapi tantangan yang begitu besar. Timur lepas dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika Ibu Mega menjabat dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang menurut saya memang tidak bisa dipungkiri, pasti akan terjadi di setiap pemimpin. Tapi ada kritik tadi cara pemerintah misalnya? Ya menurut saya cara pemerintah orang kan beda-beda. Kalau misalnya dulu kita melihat gaya pemimpinnya Bu Mega seperti apa dan sekarang seperti apa, Pak Jokowi seperti apa, itu kan karakteristik yang memang dimiliki oleh masing-masing pemimpin. Bahwa ada persoalan-persoalan negara yang sekarang dihadapi, kan itu yang menjadi PR kita untuk kita selesaikan. Jadi ketika kita melihat bahwa ini jauh lebih punya kepentingan adalah masa depan bangsa, jauh lebih kepentingan soal bagaimana negara ini ke depan untuk bisa melewati berbagai macam persoalan baik dari dalam maupun dari luar, dan apalagi sekarang ancaman dari luar begitu besar ya, termasuk kemarin ancaman resesi dan lain sebagainya. Yang poin paling utama bagi saya, menurut saya, sekarang ini apa yang dilakukan oleh negara kita atau oleh warga negara kita bersatu, bangun persatuan dan kesatuan, bahwa memang ada perspektif yang berbeda-beda, cara melihat persoalan itu soal yang wajar saja. Anda nggak mau bantah tadi apa yang disampaikan? Saya mau bantah. Okay. Soal apa itu? Silakan Bung Andi Azwan. Karena tadi kan spesifik di presiden misalnya, menteri-menteri, bahkan wakil menteri. Ya terlalu dini ya. Kalau menurut saya begini ya, bahwa 3 bulan, 6 bulan, banyak juga kabinet yang memang tidak terdiri dari menteri-menteri yang sebelumnya masuk dalam birokrasi dan lain sebagainya. Dan sekarang enggak, kan paling penting itu output dari pemerintah, bukan juga gayanya. Ini pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari kami Prabowo Mania. Saya ingin ini, agak lucu Bung Ferdinand ini mengatakan bahwasanya Pak Prabowo itu negatif. 100 hari itu 80,9% loh. Ya. Ke tingkat kepuasan. Approvalnya. Rating approvalnya, kepuasannya loh. Di mana bahwa dia itu ada negatif? Tidak ada. Mesti belajar lagi lah Bung Ferdinand. Tunggu sebentar. Saya masih lagi. Oke, silakan. Ya. Kedua, mengenai Wamenaker dan Naker. Mereka sudah bekerja loh. Ya. Coba. Belum ada sejarah di Republik ini ya bahwa ojol itu mendapatkan bantuan hari raya. Baru kali ini Presiden Prabowo memberikan itu. Artinya apa? Negara hadir di sana. Ya. Bagaimana memperhatikan rakyat kecil. Jangan salah bahwa Pak Prabowo ini kan populis. Selalu memikirkan bagaimana isi perut masyarakat, isi kantong masyarakat, dan isi otak masyarakat. Siang malam dia bekerja, dan menteri-menterinya pun bekerja. Coba ingat, untuk Kementerian Pertanian kita lihat. Ketika Bulog diselesaikan, sekarang apa? 2000% peningkatan dari hasil panen. Hari Raya, bulan Ramadan tidak ada gonjang-ganjing. Kalau tahun kemarin gonjang-ganjing.
Ini adalah bukti dari kerja keras menteri-menteri Pak Prabowo. Nggak ada itu yang namanya negatif. Kalau kita lihat. Berjalan secara realnya. Dan mereka bekerja dengan keras. Mestinya kita ini juga membantulah presiden dengan kapasitas kita gitu loh. Ya, silakan Bang. Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Andi ini ya wajar sebagai pendukung Pak Prabowo. Itu lumrah. Tetapi yang kita lihat sekarang fakta di lapangan yang terjadi adalah keluhan dari masyarakat cukup tinggi terkait situasi yang ada. Dan yang paling kita persoalkan itu adalah cara pemerintah merespon persoalan yang ada. Ya, cara pemerintah merespon persoalan yang ada ini cenderung seperti agak santai, terlambat, dan hanya bicara. Santai di mana misalnya? Seperti yang terbaru. Ketika Donald Trump mengumumkan tentang tarif impor produk terhadap Indonesia dikenakan 32%, kita itu meresponnya dengan sangat lambat. Negara-negara lain sudah memberikan respon yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Karena apa? Pasar itu butuh mendengar pemimpinnya bicara kita mau apa dan mau kemana. Nah ini yang tidak didapat, bahkan ketika IHSG kita anjlok, Presiden malah berkata, oh tidak apa-apa, tidak khawatir, kita punya fundamental yang kuat. Seharusnya kan pelaku-pelaku pasar ini menunggu arahan dari pemimpin kita, apa yang akan dilakukan pemerintah ketika situasi ini terjadi. Nah itu yang tidak ada, kalau hanya jawaban meyakinkan tenang saja, itu bukan sebuah kebijakan. Itu hanya sebuah kalimat menenangkan tetapi bukan kebijakan. Yang ditunggu pasar adalah langkah kebijakan yang konkret. Itu yang penting, bukan sekedar kalimat tenang saja. Nah itu salah satu yang saya maksud. Oke, sebentar dulu. Cara pemerintah merespon. Silakan Bung Andi. Iya. Bung Ferdinand. Cepat loh responnya. Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan juga fondasi kita nih kuat, APBN kita. Ya. Itu sudah dikatakan dan dia mengundang semua stakeholder, organisasi-organisasi ya untuk hadir untuk bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Walaupun pasar pada saat itu kaget, wajar, seluruh dunia, even di Wall Street itu merah. Itu wajar karena kaget. Ini kan negara dunia ini kan uncertainty gitu loh. Yang dulu itu biasanya role based multilateral, sekarang unilateral. Jadi sendiri-sendiri. Udah nggak ada lagi tuh NAFTA gitu kan, udah nggak ada lagi itu yang namanya IMF yang punya fungsi. Bank Dunia nggak punya fungsi sekarang. Betul. Sekarang nggak terdengar itu. Tidak terdengar semua, ya kan? Sekarang bagaimana memprotek diri kita, memprotek negara kita? Coba apa yang dilakukan? Gerak cepat langsung. Menko Perekonomian bergerak cepat. Presiden Prabowo bergerak cepat. Hari ini dikumpulkan, kebetulan tadi saya dari sana, hari ini dikumpulkan sejumlah pelaku usaha, termasuk para menteri untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan ekonomi yang positif begitu ya. Benar kan saya katakan bahwa itu positif bahwa kita, APBN kita kuat untuk itu. Even termasuk MBG juga sudah masuk dalam blanket itu, di APBN itu. Nggak ada itu. Oke. Inilah kita ini harus memberikan pencerahan, memang kita akui. Presiden cuma mengakui masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Bahwasanya komunikasi memang belum begitu mulus di pemerintahan sekarang. Dan itu pasti akan diperbaiki. Tapi yang jelas apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan itu sudah merupakan kebijakan yang pro rakyat. Ingat ya, kita itu tidak model Kanada, model Cina, dia punya perekonomian yang kuat, dia bisa melawan. Tapi kita lakukan adalah bagaimana kita menghimpun negara-negara ASEAN bersama-sama untuk mengadakan pendekatan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk itu. Bagaimana bisa ya, mungkin karena begini, ada 20 negara yang kena reciprocal itu, tarif itu. Indonesia nomor 15. Karena kita surplus 18 miliar. Dan itu masalah sebenarnya. Itu masalahnya karena sebetulnya. Kita surplus saja. Ya kan? Nah makanya diusahakanlah ya Pak Presiden mengutus Menko Perekonomian untuk bisa bernegosiasi di sana. Begitu Bang Ferdinand. Ya. Oke. Ada anomali yang disampaikan sahabat saya ini tentang ekonomi Indonesia. Tadi disampaikan fundamental ekonomi kita kuat, tapi di sisi lain berkata kita tidak seperti Cina dan Kanada yang ekonominya kuat. Jadi sebetulnya ekonomi kita itu kuat atau lemah sih sekarang? Ekonomi kita itu kuat untuk menghadapi ya uncertainty world ini. Ya, saya katakan kenapa NAFTA
Kanada, Meksiko dan Amerika yang dibuat oleh Amerika, ya, itu melakukan reciprocal juga 25% loh. Kan artinya apa? Udah nggak ada teman di dunia ini. Artinya apa? Unilateral sekarang, bukan multilateral. Justru apa yang Anda sampaikan itulah yang terjadi sekarang. Nah, kami melihat bahwa yang dilakukan pemerintah responnya terhadap situasi yang terjadi menurut kami itu lambat. Responnya kurang cepat karena pasar ini butuh mendengar pemimpinnya. Ketika alarm berbunyi, pemimpin itu harus berbicara dan bersuara. Apa yang harus disampaikan kepada publik terkait kebijakan. Bukan bicara tenang saja fundamental ekonomi kita kuat. Tetapi harus langkah konkret, kita akan melakukan ini antisipasi. Kita sudah paham antisipasinya ini. Itu yang mau kita dengar dari pemerintah. Dan kita tidak mendengar itu, bro. Come on, itu sudah dibicarakan. Sudah diinformasikan. Sudah. Kapan dibicarakan? Baru hari ini dikumpulkan. Salah, bulan Maret sudah ada itu. Bulan Maret sudah ada. Sudah bicara ketika diumumkan bahwasanya ada, ya, oleh kebijakan tarif baru oleh Amerika, Ibu Sri Mulyani sudah lakukan. Kenapa kebijakannya tidak ada ketika memang dari Maret sudah diantisipasi? Bagaimana kebijakan nggak ada? Seperti apa kebijakan? Coba? Apa respon pemerintah terhadap situasi yang jelas ada? Jelas itu dia mengkalkulasi ulang, ya, untuk ekspor kita. Ya, mengkalkulasi ulang. Import kita juga kalkulasi ulang. Makanya ada namanya bulan Maret. Saya ekonomi. sampaikan, faktanya bulan Maret Indonesia masih berkutat soal Apple TKDN-nya yang mau masuk ke Indonesia. Sekarang begitu kejadian Indonesia menjerit mau menderegulasi soal TKDN termasuk Apple. Jadi kalau Anda bilang sudah diantisipasi itu tidak benar karena faktanya soal Apple saja itu Apple yang mau masuk sudah Indonesia. Dilakukan kalau itu. sudah dilakukan. Kenapa Anda sekarang tidak ada kebijakan? Anda Google lagi, buka lagi, lihat. Pemerintah sudah melakukan apa yang terbaik untuk karena masyarakat. Justru ukuran terbaik versi Anda dengan kami itu berbeda. Versi terbaik Anda itu terlalu rendah bagi kami. Masalahnya apa itu. Yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk kalau itu. tidak bisa mencerna dengan cermat, secangkir kopi hangat yang nikmat akan menemani kita dalam Rakyat Bersuara hari ini. Jangan lupa, dan kami akan segera kembali sesaat lagi di Rakyat Bersuara.